kita tahu sendiri kan kayak trotoar itu kan sebenarnya ruangnya pejalan kaki gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau macet mereka akhirnya mengintervensi ruang pejalan kaki kita gitu. Terus dipakai kaki lima atau orang nongkrong atau gimana. Nah, akhirnya ada aksi dari teman-teman dari komunitas, bukan komunitas, sebenarnya aksi namanya trotoarian gitu ya. Mereka melakukan aksi seperti ini gitu, dan benar mereka tulis trotoar itu untuk pejalan kaki. Vino itu was it or not? Itu lu bukan? Jangan-jangan itu Vino. Itu Vino ada belakang atau hari aja? Pernah ada sempat ngetren juga di YouTube kan, di mana ada ibu-ibu ya yang di daerah bawah jembatan Semanggi itu dia melawan sepeda motor yang ngelewatin trotoar gitu. Dia dengan beraninya dia ngelawan gitu, maksudnya dia benar-benar jalan di depan mereka gitu. Karena itu memang haknya dia, haknya pejalan kaki gitu, bukan motor ini gitu. Ini aksi-aksi yang dilakukan oleh trotoarnya juga tidak termasuk yang berani ya. Akhirnya kan motor-motor pada yang tadinya mau naik gitu nggak bisa jadi gitu kan. Tapi memang ya gimana lagi gitu, kita secara hukum juga kurang kuat atau kurang tegas dan lain-lain. Ya kan? Oke, next. Nah ini kita juga bisa lihat sebenarnya kita juga istilahnya pemerintah kita, pemerintah kota atau pemerintah daerah itu juga memfasilitasin gitu loh. Tapi kita lihat sendiri kan kayak misalnya Kiri atas Nayan. mana? Kiri atas. Ini. Iya. Ya memang makanya ini mereka memfasilitasi ruang publik tapi benar-benar nggak dimanfaatkan gitu. Apa yang salah gitu loh? Kenapa orang nggak mau ke sana gitu? Kenapa misalnya nggak menarik gitu loh? Jadi istilahnya ya dibuat luas-luas gini kayak misalnya di Monas, atau di Monas cukup ramai ya, misalnya Senayan gitu, tapi nggak terlalu ramai orang ke situ karena dulu pun juga ada pernah saya lupa tahunnya, ketika Monas waktu itu kan memang belum dipagarin dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk dipagarin. Ada beberapa teman dari aksi solidaritas apa ya, saya lupa juga. Akhirnya karena mau bikin pagar, mereka bergandengan tangan mengelilingi Monas gitu. Karena itu ruang publik, namanya harus dipagerin gitu. Tapi juga dilemanya dipagerin, kalau nggak dipagerin nanti kaki lima pada nggak teratur gitu. Nah, sedangkan kalau di negara-negara lain gitu kan dibebasin terbuka gitu, tapi kaki lima aja nggak datang gitu, atau mereka tetap diatur gitu, kaki lima emang lokasinya di mana gitu. Oke, itu ada saling istilahnya dilema juga gitu. Tapi kalau kita lihat juga misalnya dari Google Map atau Google Earth kayak Jakarta ya, di sini pun juga kita lihat ini sangat kosong gitu, dan ini sangat padat dalam arti high dense, tapi hunian vertikal, dan ini hunian horizontal juga sangat padat dan sangat ada kesenjangan gitu. Ini juga masih kosong gitu di situ. Terus akhirnya mereka banyak menggusur untuk kepentingannya ya, istilahnya yang golongan kelas atas ya, untuk bikin mall, bikin apartemen dan lain-lain. Tapi kadang-kadang nggak sesuai sama peruntukan lahannya gitu. Kalau kita lihat misalnya ini contoh di tahu mungkin daerah Cempaka Putih. Ini waktu ini banjirnya 2002 kalau 2007 sih. Ini gara-gara daerah di Kelapa Gading itu dibangun sangat masif, akhirnya jadi banjir seperti ini gitu. Padahal Kelapa Gading itu kalau kita lihat peruntukannya zaman dulunya itu sebenarnya sebagai rawa-rawa atau daerah resapannya Jakarta gitu. Itu karena dibangun akhirnya dan lain-lain, akhirnya jadi banjir, jadi efeknya ke yang lain-lain gitu. Kita lihat di daerah Cempaka Putih. Nah, tapi sendiri kalau ini contoh di Pittsburgh, USD, sendiri belum pernah saya ambil sama ini. Kalau secara teori sendiri manfaat ruang publik itu bisa mendukung ekonomi kerakyatan, menarik investasi bisnis, menyediakan kesempatan kebudayaan. Jadi contohnya di sini mereka kayak semacam ada Sunday market atau biasanya weekend Saturday gitu ya, pasar, misalnya pasar rakyat, dan akhirnya ada apa ya, arus perputaran ekonomi kerakyatan di situ gitu. Jadi orang-orang bisa sambil nyantai itu, dan itu juga jadi tempat tadi ada kesempatan kebudayaan dan bisa menarik investasi bisnis juga gitu. Ini salah satu contoh yang bagus di sini. Next. Nah, ruang publik juga bisa memperbaiki lingkungan secara keseluruhan dan mengurangi kriminalitas. Ini salah satu contoh urban farming yang baik juga ya di Brooklyn Grange namanya, di West New York, di mana mereka membuat rooftop garden, gedung yang sangat luas, dan ini dibikin kayak semacam yaitu rooftop garden urban farming yang semua orang bisa kesini untuk beli bahan-bahan makanan, dan beberapa hasilnya juga dipakai untuk retail di bawah-bawahnya gitu.
dan ini sangat-sangat sukses sekali di sini. Kalau ini yang lebih artifisial, tapi ini artifisial dalam arti ini memang benar-benar didesain ya, secara landscape-nya itu di Jepang, Namba Park, di mana di gedung tinggi mereka bikin kayak taman tapi di atap dengan bentuknya kayak terasiring berundak, sawah berundak itu, cuma jadikan kayak semacam taman publik gitu, dan publik bisa bebas ke sini gitu. Ini sangat menarik sekali di situ. Ini salah satu contoh yang baik, jadi bisa memperbaiki lingkungan secara keseluruhan. Manfaatnya itu ruang publik bisa meningkatkan kesehatan publik, meningkatkan keamanan pejalan kaki, dan meningkatkan fungsi transportasi publik. Ini contoh juga di Brisbane, Australia, di mana di situ ada waterfront. Orang tiap pagi, tiap sore bisa beraktivitas di sini, bisa naik sepeda, jalan-jalan doang gitu, atau nikmatin kalinya yang juga bersih misalnya. Jadi benar-benar meningkatkan jadi lebih sehat gitu loh, taman atau misalnya public square-nya di situ. Orang bisa bebas dengan santainya berjalan kaki atau berolahraga dan lain-lain. Next. Ini tempat lain di Suzhou, Cina. Ini bisa jadi ajang wisata yang menarik dan mendorong sifat kesukarelaan. Jadi orang bisa ini sengaja dibikin pemandian air panas yang buatan, orang-orang warga-warga bisa, anak kecil bisa mandi di situ, dan jadi semacam atraksi turisme yang bagus. Nice. Nah ini masuk ke apa sih kalau ruang kreatif publik ini? Ini saya ambil foto waktu itu ada acara kelas paginya Anton Ismail di Jalan Fatmawati. Ini juga sebuah istilahnya sindiran ya, sengkilan gitu, dimana Cepot dan kawan-kawannya mengintervensi ruang publik yang nggak dipakai gitu. Jadi ada Cepot, ada Semar dan lain-lain, mereka pada foto-foto di situ karena ya nggak dipakai manusia, atau memang kenapa nggak berfungsi di situ. Next. Nah ini contoh juga salah satu yang bagus di Bandung, mungkin pada tahu ya, tulisan Jago ini kayak menyebut dan lain-lain, atau ada I love New York, yang tulisan Jago City New York, atau I Amsterdam gitu. Ini dibikin Jago di Bandung. Kalau menurut G. Evans, membangun ruang publik dan ruang alami itu sangat diperlukan untuk dapat mengekspresikan dan menstimulasi kreativitas dalam sebuah kota. Ini sebenarnya kecil spotnya. Kalau dari skala Bandung ini sangat kecil sebetulnya, ini kayak di ujung Jalan Dago gitu ya. Tapi dengan spot yang kecil, karena orang kita itu haus ya akan ruang publik gitu yang nyaman, terus orang bisa nongkrong di situ, bisa berkegiatan, komunitas sepeda, komunitas lain-lainnya di situ, komunitas foto dan lain-lain, aktivitas hore dan lain-lain di situ, bisa beraktivitas di situ gitu. Jadi kalau kita disediakan ruang semacam itu warga itu akan lebih istilahnya nyaman gitu beraktivitas di situ, berekspresi, dan akhirnya warga itu nggak istilahnya, itu juga salah satu mungkin kalau dari secara psikologi ya ada kaitannya juga. Kalau misalnya anak SMA suka tawuran dan lain-lain gitu ya, suka berantem atau kriminalitas karena mereka ya nggak ada fasilitas untuk mereka ekspresikan gitu. Kalau nggak ke mall paling kemana gitu kan, atau paling untuk tuntutan. Cuma kalau misalnya mereka disediakan ruang publik gitu ya, yang mereka bebas beraktivitas untuk sepedaan, untuk skateboard, untuk ya main pingpong gitu ya, atau yang biasanya disediain meja pingpong atau main catur gitu, itu mereka akan tersalurkan ke situ. Cuma kalau kita nggak ada wadah untuk mengekspresikan ya akhirnya kemana-mana gitu. Salah satunya kayak tadi tawuran dan lain-lain. Next. Nah kalau elemen untuk menciptakan ruang bersama itu sebenarnya masyarakat yang tinggal sebagai ahlinya. Contoh di sini tuh di favela itu istilah untuk ruang kampung kumuh ya. Kalau orang Brazil namanya favela, di Rio de Janeiro di Brazil. Dan ini dua artis Belanda yang bikin, mereka bikin warna untuk kampung ini. Sebenarnya pernah dilakukan juga oleh Romo Mangun di Kalicobe, Jogja itu. Dia udah puas tapi dia pernah mendapatkan penghargaan internasional. Dia juga sebenarnya mengecat kampung kumuh di Kalicobe itu. Nah, akhirnya sekarang warganya jadi aktif di situ. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri yang sebagai expertnya gitu. Jadi pastinya kalau ada seniman yang mau intervensi atau arsitek atau istilahnya urban planner gitu, ya mereka juga harus
saling diskusi dengan masyarakat gitu, karena masyarakat yang tahu semua masalahnya gitu. Mungkin yang bukannya saya terlalu fanatik sama gubernur kita yang sekarang, tapi cara-cara Jokowi itu mungkin ya cukup baik tuh, gimana dia istilahnya berusukan dan mendengar aspirasi warga, karena memang warga yang tinggal di situ yang tahu masalahnya gitu. Jadi kita sebagai urban designer atau urban planner yang cara-cara konvensional kadang-kadang masih sangat kolot, di mana mereka cuma melihat dari sisi top down aja gitu. Mereka asal desain, tapi di kenyataannya gimana gitu, belum tentu kan. Jadi memang benar ya ada istilahnya top down dari expert, tapi juga ada bottom up dari masyarakat harus dilibatkan gitu. Terus ada visi juga. Next. Nah ini mungkin juga pernah tahu fenomena ini, di mana ada sekumpulan orang yang melakukan si Gangnam Style ya di Bundaran HI. Karena ya ini sebenarnya Bundaran HI juga cukup baik ya. Sekarang sih ya kalau menurut saya juga bersyukur ada Car Free Day, terus akhirnya koridor Tamrin Sudirman itu jadi benar ruang publik gitu. Karena memang ya kita untuk mengurangi polusi dan juga kita istilahnya merayakan kalau ada hari-hari Car Free Day itu yang berpuasa itu pejalan kaki gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita melakukan kayak semacam apa sih istilahnya Flash mob. flash mob gitu ya, Gangnam Style atau apapun gitu. Tapi ya itu dimana masyarakat tuh merayakan gitu. Ya walaupun ada yang mengkritik, wah itu kan budaya luar, itu oke lah maksudnya. Nggak apa-apa, kita yang penting kita bisa mempunyai sesuatu gitu, di situ, mengajak orang rame-rame untuk berkreasi, menari dan lain-lain, foto dan lain-lain gitu. Next. Nah, elemen lainnya itu kita bisa mulai dengan yang mudah, cepat dan murah. Terus dimulai dengan skala kecil, warga secara bersama. Itu contohnya ya yang pernah dilakukan oleh komunitas di Bandung ini. Bandung karena orangnya juga apa ya sangat ya kotanya juga kecil dan mereka kebanyakan saling mengenal ya. Jadi cepat gitu mereka untuk buat sesuatu. Ini mereka bikin acara waktu itu juga untuk mengaktifkan sebuah kampung. Kemarin juga mereka harus bikin beres Bandung dan itu sangat apa ya sangat baik gitu loh. Coba kalau misalnya didukung oleh pemerintahnya gitu, pemerintah kotanya itu mungkin lebih baik lagi gitu. Yes. Terus yang lain-lainnya melakukan observasi dan pelestarian ruang publik karena itu nggak ada matinya, nggak ada ujungnya. Next. Nah sekarang kita masuk ke era kita nih. Saya ngebahas lebih ke era sosial, media sosial ya, komunitas online, di mana orang kebanyakan kalau ada acara biasanya tweet gitu kan, terus ada yang BBM, ada yang WhatsApp-an dan lain-lain. Pokoknya kita nggak bisa lepas dari gadget atau device yang ada sekarang ini. Next. Nah, ini juga dibantu oleh kemudahan aplikasi. Kita mendownload aplikasi dan akhirnya semuanya terjejaring gitu. Mungkin dari Twitter ke WordPress, ke Facebook, ke Pad, ke WhatsApp, Line dan lain-lain gitu, ke Flickr, YouTube, SlideShare dan lain-lain. Akhirnya semua berjejaring gitu. Orang pun juga lebih mudah gitu mengakses temenan sama ini sama itu gitu. Next. Dan juga sekarang tuh muncul di Indonesia bagusnya tuh komunitas-komunitas online yang positif gitu. Ya ini saya cuma sebar aja semuanya ya. Misalnya ada Save Jakarta, Indonesia Berkebun, WeTalk, Akademi Berbagi, Indonesia Mengajar, Indonesia Sketchers, Belajar Desain, Forum Coffee Showbox, Festival, bla gitu kan. Next. Dan ternyata mereka itu penggiatnya kebanyakan ya orangnya sama-sama juga gitu. Oh itu lagi ya sini karena akhirnya ya apa ya terbentuk lingkaran-lingkaran yang saling berjejaring gitu ternyata. Oh ternyata ada penggiat Indonesia Berkebun aktif di Showbox juga, ada Indonesia Berkebun di mana gitu. Atau misalnya dari Akademi Berbagi aktif di Batuwork atau Hopsat atau Bunda gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin ada yang bilang di komunitas atau apa gitu ya. Cuma ya itu oke karena kalau itu positif, kenapa enggak gitu, dan dia bisa multitask, dia bisa kemana-mana, itu oke gitu loh. Dan dia bisa lebih nyebarin ke komunitasnya atau ke lebih luas aja gitu. Next.
Nah misalnya juga ini saya mungkin bagi aja, misalnya kesamaan hobi, ada yang hobi fotografi, saya ikut itu fotografi, yang atau fotografi dan ya. lain-lain, ada yang kebun atau peduli sama lingkungan, ikut misalnya kebun yang sepedaan, back to work, back to kampus, suka sketsa, Indonesia Sketchers dan lain-lain misalnya. Next. Kalau misalnya yang suka ngumpul, gathering, ya tadi mungkin punya pengetahuan ya, bisa ikut belajar desain, atau ada nongkrong-nongkrong di workshop, atau ada yang berbagi, tata vokal, dan lain-lain. Next. Yang peduli sosial juga bisa ikut Tech for Humanity, atau yang peduli sama pendidikan, bisa ikut Indonesia Mengajar, atau shoebox untuk anak jalanan dan anak kurang mampu. Jadi banyak contoh-contohnya gitu. Next. Saya mungkin bahas sedikit, nggak banyak, beberapa aja gitu ya. Salah satu komunitas online, ya istilahnya yang sesuai sama temanya gitu, yang bisa membentuk ruang publik gitu. Jadi Indonesia Berkebun salah satunya didirikan istilahnya atau diinisiasi tahun 2010 oleh Kang Emil dan kawan-kawan gitu ya, di mana urban farming itu menjadi sebuah gerakan yang menyediakan sistem lingkungan yang berkelanjutan. Jadi mereka itu konsepnya kalau misalnya ada lahan nganggur atau lahan nggak kepake, boleh nggak dipinjem gitu loh. Kita pinjem, kita aktifkan gitu, kita produktifkan untuk bikin kegiatan gitu. Ya kalau mereka melakukannya urban farming gitu, di mana kita berkebun di situ dan masyarakat kita tuh boleh ikut dan boleh merasakan juga gitu loh. Jadi modelnya pun juga mereka nggak sulit. Misalnya kalau model aktivitas kebun ini misalnya ada sponsornya dalam arti tanah atau donasi gitu ya. Terus ada komunitasnya, dewasa, anak-anak, ada yang rawat tiap harinya, dan kemudian ada yang tanggung jawab gitu, wali kebunnya gitu. Jadi udah bisa berkegiatan di situ. Nah, konsepnya sendiri mereka juga simple, tapi sebenarnya cukup powerful gitu dengan konsep 3E gitu ya. Ekologi, ekonomi, dan edukasi. Ekologi itu mereka ingin mengembalikan kesuburan tanah yang rusak gitu, atau daripada nggak dipakai, kita produktifkan gitu. Kalau misalnya orang itu mau pakai lahannya, ya udah kita kembalikan gitu. Ekonomi itu kita mengusung ekonomi kerakyatan, di mana kalau misalnya setiap panen mereka bisa istilahnya mengadakan simulasi lelang gitu ya, mereka jual ke masyarakat dengan harga murah gitu. Jadi masyarakat tuh nggak perlu ke pasar atau ke mall untuk beli bahan-bahan. Edukasi ya, mengedukasi warga untuk mencoba untuk mulai menanam. Next. Nah sekarang ini fotonya sudah lama ya, penyebaran di jaring kotanya itu kita udah awalnya mulai dari Jakarta berkebun, terus Bandung berkebun, Bogor berkebun, kemudian sampai Surabaya, sekarang dari Aceh sampai atas ke Pontianak ada Samarinda, bawah Jogja, Bali, sekarang sampai Makassar, Papua berkebun di Papua baru gabung kemarin. Next. Jadi idenya juga tujuannya juga sebenarnya ada tujuan simpelnya, ada visi besarnya gitu ya. Jadi mereka ingin menyelamatkan kota-kota kita gitu untuk mereka, anak kecil ini, generasi mereka tanpa milik masa depan. Ini juga udah lama ya mereka pakai logo ini supaya seragam, tapi untuk kota-kota disesuaikan sama karakter warna kota masing-masing, kayak misalnya Jakarta, Persija warnanya itu Bandung, Persib biru, Surabaya hijau, yang lain-lain juga sama gitu. Ini juga sekarang udah lebih dari ini, ada sekitar 26-27 kota yang dijaring Indonesia itu. Mungkin juga pernah dengar ke Bandung. Jadi mereka merayakan perebutan ruang kota dengan makanan. Jadi mereka bikin sesuatu gitu ya. Kalau nggak salah sih tiap 6 bulan atau setahun sekali gitu ya, mereka mengklaim ruang publik, biasanya jalanan gitu seperti ini, dan mereka bikin kayak semacam kios-kios kecil gitu yang temporer dan lain-lain gitu, atraksi lainnya misalnya parking day di waktu itu juga ada